saya akan menjelaskan pengertian risiko pasar. Risiko pasar dalam bahasa Inggris adalah market risk, merupakan risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini mencakup tingkat risiko suku bunga, risiko pertukaran mata uang, dan risiko likuiditas. Risiko pasar adalah risiko yang posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan harga pasar. Risiko yang tumbuh karena menurunnya nilai suatu investasi karena pada pergerakan pada faktor-faktor pasar. 4 faktor standar risiko pasar adalah risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas. Yang B itu proses identifikasi dan pengukuran risiko pasar. Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan serta pengendalian risiko pasar merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam identifikasi risiko, yaitu sebagai berikut. 1. Menyusun daftar risiko secara komparatif. Yang kedua, menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada bank Islam, risiko yang melekat pada produk maupun kegiatan usaha bank. Yang ketiga, menggambarkan proses terjadinya risiko dengan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko dan menentukan besarnya probabilitas suatu risiko akan terjadi. Yang keempat, membuat daftar sumber yang terjadi pada risiko untuk masing-masing risiko. Yang kelima, menentukan pendekatan atau instrumen tepat untuk mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko pada bank umum, melainkan juga meliputi risiko khas hanya pada bank-bank beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank Islam terletak pada 6 hal. 1. Proses transaksi pembiayaan. 2. Proses manajemen. 3. Proses daya manusia atau insani. 4. Teknologi. 5. Lingkungan. Yang keenam, kerusakan. Kerusakan itu pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dengan perhitungan risiko pasar dapat dilakukan dengan metode, yaitu 1. Metode standar menggunakan pendekatan building block approach, di mana risiko spesifik dan risiko umum dihitung secara terpisah dan kemudian dijumlahkan untuk menentukan modal dan risiko pasar. Untuk risiko nilai tukar dalam metode standar ini, langkah-langkah yang dihitung adalah yang A. Menentukan seluruh posisi long dan short dari masing-masing valuta yang telah dikonversi ke valuta lokal. Yang B. Menentukan offsetting pada posisi long dan short untuk masing-masing valuta. Yang C. Menjumlahkan seluruh posisi long dan seluruh posisi short antar valuta secara terpisah. Yang keempat, hasil penjumlahan atas merupakan net exposure posisi valuta asing dan selanjutnya dikalikan 8% sehingga memperoleh jumlah tambahan modal untuk mengcover risiko nilai tukar. Yang kelima, dan selanjutnya yang kedua, metode internal. Sebagai alternatif dalam menghitung risiko pasar, bank dapat menggunakan model internal. Penggunaan model internal dimaksud untuk memberikan keleluasan bagi bank untuk menggunakan metode pengukuran risiko yang ditimbulkan dari model-model pengelolaan risiko internal. Namun, menggunakan model internal ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas sebelum diperlukan dalam penghitungan KAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja itu bagian C, metode mitigasi risiko pasar, yang mana terdapat 3 langkah dalam memitigasi risiko pasar, yang mana yang pertama menganalisis faktor penentu risiko pasar dan menggunakan sebagai elemen pembangunan model perhitungan risiko pasar, misalnya dengan internal model approach. Kedua, menghitung imbal hasil berdasarkan profil risiko pasar,
Yang ketiga, menetapkan kebijakan pengelolaan risiko pasar seperti melalui kontrak paralel, yaitu salam dan istisna, limit posisi, dan cadangan penyisihan. Yang pertama yaitu metode penyesuaian bank Islam tidak sama seperti bank konvensional yang dapat melakukan lindung nilai dengan instrumen derivatif berbasis bunga. Bank Islam dituntut kreatif untuk mengatasi long position pada falas. Alternatif cara yang dapat digunakan adalah dengan menyamakan pendapatan dengan biaya. Strategi dalam mengatasi potensi risiko nilai tukar dapat dilakukan Bank Islam. Di antaranya memastikan setiap biaya dan pendapatan dari sebuah investasi berada dalam nilai tukar yang sama. Perlu diingat bahwa menyamakan pendapatan dan biaya dalam satu mata uang bukan berarti meniadakan risiko nilai tukar. Karena dalam syariah, nilai tukar yang digunakan adalah spot rate, sedangkan adanya perbedaan waktu menerima pendapatan dan pengeluaran biaya biasanya mengakibat terjadinya perbedaan nilai tukar. Untuk itu, bagian treasurer dari bank masih harus secara aktif menutup posisi terbuka harian. Yang kedua yaitu kebijakan limit posisi. Kebijakan yang masuk dalam kebijakan limit posisi adalah kebijakan mengelola risiko pasar dengan membatasi posisi bank pada transaksi keuangan, posisi long and short, dan mempertimbangkan risiko pasar dari posisi bank pada sebuah transaksi seperti komitmen dalam menjual dan membeli sekuritas baru. Bank Islam dapat menerapkan kebijakan limit pada tataran strategi. Misalnya, Bank Islam A telah menerapkan batas posisi terbuka pada nilai tukar tidak boleh melebihi 5% dari perkiraan kerugian. Karena itu, jika ada permintaan transaksi baru yang mengakibatkan posisi terbuka pada falas semakin besar, bank harus menahan hingga posisi tersebut bergerak turun. Trade-off antara risiko nilai tukar dan hilangnya peluang bisnis dapat muncul dengan adanya pembatasan posisi. Tetapi metode ini relatif aman digunakan. Bank Islam tidak boleh menerima transaksi baru dalam falas jika akan menyebabkan investor dan nasabahnya berada dalam situasi berisiko. Yang ketiga yaitu kebijakan limit kerugian. Limit kerugian ini umumnya menekankan pada tindakan menarik keluar investasi. Jika perusahaan yang diinvestasikan mengalami tanda-tanda kebangkrutan atau kerugian besar, dalam prinsip bagi hasil, selayaknya kerugian ditanggung bersama oleh semua pihak yang terikat dalam skema syirkah. Tentu saja sesuai kontribusi modalnya. Dalam skema pembiayaan mudharabah dan musyarakah dapat membawa bank pada situasi di mana kontrak berakhir karena kerugian. Jika ini terjadi, bank hanya akan menerima pembayaran berupa bagian modal tersisa untuk bank. Bagian modal ini tentu saja dinilai lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar sebagian konsekuensi kerugian investasi pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, mitigasi risiko yang dapat diterapkan dalam kasus ini bersifat normatif. Adapun contoh-contoh mitigasi risiko pasar yang pertama yaitu risiko harga ekuitas pada musyarakah dan mudharabah. Pada produk pembiayaan di Bank Islam terdapat dua jenis, kontrak musyarakah permanen dan minusing musyarakah atau musyarakah mutanakisah. Dalam aspek ekspor risiko, kontrak mudharabah sama dengan kontrak musyarakah permanen. Bank memiliki bagian dalam ekuitas perusahaan dari investasinya menerima bagi hasil dengan isbah yang telah disepakati. Yang kedua yaitu risiko imbal pada murabahah. Pada pembiayaan murabahah, laba dia berharap oleh Bank Islam adalah pengembalian pokok dan margin yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana skema pembayaran dilakukan dalam bentuk cicilan. Dalam praktiknya, murabahah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu murabahah dengan perwakilan dan tanpa perwakilan. Yang ketiga yaitu risiko komoditas pada salam, istisna dan ijarah. Walaupun harga komoditas melalui skema salam dan istisna ditetapkan sebelumnya, risiko pasar selalu dapat terjadi karena fluktuasi harga komoditas tersebut di pasar. Pada kontrak salam, jika setelah periode pembayaran tetap dan periode tunggu pada tanggal pengiriman, harga pasar lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan, maka itu menjadi keuntungan bank. Akan tetapi bagi penjual itu menjadi kerugian karena seharusnya relatif. Tidak ada kerugian relatif ini menjadi perdebatan dalam sistem ekonomi Islam, dan mayoritas ulama tidak memperbolehkan keuntungan relatif ini dalam perhitungan. Baiklah, sampai di sini bagian C. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya, yaitu mengenai penerapan manajemen risiko pasar.
Pengelolaan manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Pengelolaan manajemen risiko pasar meliputi pengelolaan risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Adapun yang termasuk ke dalam risiko pasar pada perbankan syariah yaitu meliputi yang pertama, risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah potensial kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank yang mengandung risiko suku bunga. Yang kedua yaitu risiko nilai tukar, adalah kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai pada saat bank memiliki posisi terbuka. Yang ketiga yaitu risiko markup. Bank syariah menghadapi risiko markup karena nilai markup yang digunakan dalam murabahah dan instrumen keuangan lainnya adalah tetap selama jangka waktu perjanjian, sedangkan nilai tolak ukur dapat berubah. Ini berarti bahwa nilai markup yang berlaku bisa naik melampaui nilai bank yang tertuang dalam perjanjian, menyebabkan bank tidak memperoleh keuntungan dari nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu risiko harga. Risiko ini sama dengan risiko pasar dari kontrak forward jika tidak dilindungi dengan benar. Untuk melindungi nilai posisinya, bank bisa membuat perjanjian buy as salam secara paralel. Dalam kasus tersebut, bank menghadapi risiko pasar jika terjadi gagal bayar pada perjanjian pertama dan harus memenuhi kewajiban pada perjanjian kedua. Yang selanjutnya yaitu risiko nilai aset yang disewakan. Dalam kegiatan sebuah ijarah, bank menghadapi risiko pasar sebagai akibat dari penurunan nilai sisa aset yang disewakan pada akhir masa sewa, dan dalam kasus terminasi dini karena gagal bayar selama masa perjanjian. Selanjutnya yaitu risiko nilai tukar pada mata uang asing. Risiko ini muncul sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara nilai aset dengan modal dan liabilitas dalam mata uang asing atau sebaliknya, atau antara ketidaksesuaian antar piutang asing dengan utang asing yang dinyatakan dalam mata uang domestik. Risiko selanjutnya yaitu risiko harga surat berharga. Dengan pertumbuhan pasar untuk obligasi syariah atau sukuk, bank syariah menginvestasikan sebagian harta mereka di surat-surat berharga. Namun, aset dari surat berharga tersebut terpengaruh dari hasil pasar. Bank syariah yang memegang surat berharga seperti ini terpapar dalam volatilitas hasil, kecuali mereka memegangnya dengan sampai jatuh tempo. Dan juga pasar sekunder dari surat berharga tersebut mungkin tidak likuid, menyebabkan bank syariah terpapar pada harga yang terdistorsi. Risiko yang terakhir yaitu risiko tingkat pengembalian. Risiko ini berasal dari ketidakpastian dalam tingkat pengembalian yang diterima oleh bank syariah atas aset mereka. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan perbedaan dari harapan pemegang akun investasi di sisi liabilitas. Makin besar perbedaan itu, makin besar pula risiko pengembalian. Cara lain dalam melihat hal ini adalah dengan menganggap bahwa risiko secara umum terkait dengan eksposur neraca secara keseluruhan, di mana ketidaksesuaian muncul antara aset bank dan saldo dari nasabah. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sistem pengendalian internal. Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan atau peraturan, serta hukum atau undang-undang, serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan. Ketentuan yang dimaksud meliputi dari peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, hukum bisnis, undang-undang anti korupsi, dan lain sebagainya. Demikian juga pengendalian internal dilakukan untuk membantu apakah kegiatan operasional maupun finansial perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Menurut PP nomor 8 tahun 2006 dalam Adeline tahun 2013, pengendalian adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Sedangkan menurut Abdul Halim tahun 2003, struktur pengendalian internal merupakan rangkaian proses yang dijalankan entitas yang mana proses tersebut mencakup berbagai kebijakan dan prosedur sistematis, bervariasi, dan memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama menjaga keandalan pelaporan keuangan entitas, yang kedua menjaga efektivitas dan efisiensi operasi yang dijalankan, yang ketiga menjaga kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur sistem pengendalian terdiri dari 5, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian ini terdiri dari yang pertama penegakan internal dan nilai etika, yang kedua komitmen terhadap kompetensi, yang ketiga kepemimpinan yang kondusif, kemudian yang keempat pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang kelima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adanya penilaian risiko. Penilaian risiko ini terdiri dari yang pertama penetapan tujuan instansi secara keseluruhan, yang kedua penetapan tujuan pada tingkat kegiatan, ketiga identifikasi risiko, yang keempat analisis risiko, yang kelima mengelola risiko selama perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian terdiri dari yang pertama review atau kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, yang kedua pembinaan sumber daya manusia, yang ketiga pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, yang keempat pengendalian fisik atau aset, yang kelima penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja. Kemudian yang keempat informasi dan komunikasi, dibagi menjadi 3, yaitu informasi, komunikasi, dan bentuk dan saran komunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu pemantauan, dibagi juga menjadi 3. Yang pertama pemantauan berkelanjutan, yang kedua evaluasi terpisah, yang ketiga penyelesaian audit.